Halo, selamat siang dari Jogja, saya Andi dari Jawa Media. Di video kali ini kita akan ngebahas tentang brand MSI. Ya, siapa yang nggak tahu MSI, harusnya semua udah tahu ya, Microstar International. Personally saya pribadi sama MSI itu udah kenal cukup lama ya, sekitar 20 tahun yang lalu lah. Awal-awal tahun 2000 tuh saya sudah berkenalan dan mencoba beberapa produk MSI. Dan waktu itu produknya masih sangat terbatas ya. Cuman ada motherboard sama VGA card, setahu saya cuma itu ya. Tapi sekarang di 2023 itu udah banyak banget ya produk MSI untuk pasar IT ya, dari mulai notebooknya ada, terus juga untuk komponen PC sendiri itu sudah banyak banget variannya. Kayaknya hampir semua komponen PC mereka punya ya. Motherboard jelas, VGA card iya, SSD mereka sudah punya Spatium series. Terus power supply juga mereka sudah punya, casing juga sudah punya, networking yang terakhir juga mereka sudah buat. Dan salah satu yang menurut saya cukup menarik adalah di solusi cooling mereka ya. Mereka juga mengeluarkan beberapa seri AIO, All-in-One Water Cooling, yang salah satunya ada di samping saya. Ya, ini MSI Water Cooling. Ya, sebelumnya kita akan ngomong dulu tentang segmentasi produk MSI ya. MSI itu membagi 3 segmen untuk seri gaming mereka. Jadi ada yang namanya MAG, ini MAG. Di tulisan MAG, ini. Itu yang paling entry level ya, yang harusnya harga juga paling terjangkau. Itu stand for MSI Arsenal Gaming. Terus yang kedua adalah MPG, di atasnya MAG itu ada MPG, MSI Performance Gaming. Dan yang paling mahal, yang paling premium itu namanya MEG, MSI Enthusiast Gaming. Dan salah satu produk mereka yang ada di samping saya ini adalah seri MAG untuk water cooling IO mereka. Dan ini adalah seri terbaru mereka dengan seri M ya, depannya M ya. Ini apa? M240. Ada beberapa pembaruan yang sangat esensial dibandingkan produk-produk MAG water cooling lainnya di seri M ini, dan abis ini kita akan bahas. Jujur saya sangat tertarik ya, karena ada beberapa yang beda banget dibandingkan MAG yang lain. Apa itu? Kita akan bahas habis ini. Ya, kita ngomongin water cooling ya, water cooling MSI, dan kita akan bahas salah satu produk mereka yang ada di samping saya ini. Tapi sebelumnya saya akan ngobrolin dulu tentang beberapa tipe water cooling MSI. Jadi saya di depan saya bilang ada 3 segmentasi market, MAG, MPG, MEG ya. Kalau di MPG yang kelas menengah dan MEG itu hanya ada satu seri ya. Kalau di MPG itu K seriesnya, jadi cuma ada satu tipe K something. Biasanya kan belakangnya adalah size radiatornya ya. K240, K360 kayak gitulah. Dan yang di MEG yang paling premium mereka itu ada namanya S series. Itu kayak Mercedes ya, S Class ya, serinya ya. Dan cuma ada satu tipe itu aja, K series untuk yang MPG dan S series untuk yang MEG. Cuman di MAG itu ada banyak banget serinya. Setahu saya ada yang R, jadi belakangnya R, 240R yang mungkin paling laku di Indonesia ya beberapa waktu yang lalu ya, karena itu cukup terjangkau harganya. Terus juga ada seri yang B ya, depannya B. Dan ada juga yang serinya C, C240, C360. Dan ini baru dirilis yang seri M. Dan sepertinya mereka di seri M ini melakukan beberapa perubahan yang cukup signifikan ya. Jadi dari desainnya aja mungkin kalian udah bisa bedain ya. Biasanya kan kalau water cooling yang diekspos bagian depan adalah water cooling ya kayak gini ya. Dari brand apapun kebanyakan yang diekspos ini. Cuma ini lihat nih, kemasannya sendiri kalau orang nggak membaca dengan detail susah menerka ini produk apa. Karena tidak kelihatan bahwa ini adalah sebuah packing water cooling ya, kemasan water cooling ya. Dan ternyata secara desain dalamnya juga berbeda, terutama di water block ya. Di sini kita akan lihat ya. Ya, terus apalagi perbedaannya, sebelum kita detailkan perbedaannya dibandingkan seri MAG lainnya, kita akan unboxing dulu ya. Kita lihat seperti apa fisiknya, terus kita lihat apa aja perlengkapan penjualannya, dan kita akan bacakan juga spesifikasinya dan support CPU yang bisa dipakai untuk IO water cooling ini. Ya, kita akan buka dulu kardusnya seperti ini. Dari depan nggak kelihatan kayak water cooling ya, malah kayak motherboard atau kayak VGA card kan ya. Tapi emang dari bagian belakang kelihatan lah water cooling ya, dan sudah kelihatan bahwa desainnya ini lucu dan berbeda ya, kayak ini motherboard ya, kayak silhouetnya motherboard ya. Ya, speknya dulu ya, 240 mm jelas sudah pada paham, radiatornya nanggung 2x12 cm pendinginannya. Terus fan-nya ini klaimnya mereka memiliki CFM, satuan untuk airflow-nya itu 78 something CFM. Itu menurut saya cukup kenceng ya, sama dengan beberapa fan high end ya. Terus ada ARGB, jadi bisa diatur, dan ini harusnya universal ya, karena ARGB universal, jadi bukan hanya dengan motherboard MSI, dengan motherboard lain pun pasti kompatibel. Yuk kita lihat isinya seperti apa dan kelengkapannya apa aja.
Sambil buka kita akan ngomongin support CPU-nya ya. Di officially mereka ngomong support Intel sampai Allega 1700. Kalau AMD, AM4, AM5 nggak support TR4 ya. Tapi katanya yang 360, M360 itu support sampai ke TR4. Oke, ini dia fan-nya ya. Fan-nya yang mereka bilang sampai 78 CFM kayak gini, dan memang blade-nya lebih banyak dibandingkan fan biasa. Ini berapa? 9 ya. Blade-nya ada 9. Dan ini mereka klaim CFM-nya sampai 78. Itu harusnya hembusan anginnya kencang banget ya. Ya, terus koneksinya gimana? Untuk fan-nya, untuk powernya pakai PWM. Jadi ini harusnya masuk ke PWM. Dan ada dua buah ARGB header, male dan female. Dan harusnya ini bisa diparalel dengan fan satunya ya. Jadi bisa nggak usah semuanya ke motherboard, tinggal diparalel. Dan salah satunya masuk ke motherboard untuk bisa diatur lewat software motherboard. Ya, itu fan-nya 2 buah. Terus kelengkapannya apa aja? Ya, bracket-bracket ya untuk Intel maupun AMD, thermal paste, dan juga ada ini apa? Hub ya, PWM hub ya. Yes. Jadi nanti yang 2 fan ini bisa masuk ke sini, jadi tinggal cuma butuh 1 PWM konektor di motherboard ya, dan ngabisin PWM motherboard ya. Dan lebih gampang untuk ngerapiin kabelnya, harusnya seperti itu. Oke, dan selanjutnya ini adalah water cooling-nya. Ya, kelihatan ya. Kalau memang secara desain water block stand out menurut saya dibandingkan beberapa seri MAG IO lainnya dari MSI, maupun dibandingkan dengan kebanyakan IO yang entry level ya. Kotak seperti ini, dan belakangnya juga bawahnya juga copper base ya, copper base yang bentuknya oval, nggak bundar, nggak kotak tapi oval. Dan mereka klaim ini adalah desain mereka untuk bisa lebih banyak menyerap panas dari prosesor. Ya, itulah yang mereka klaim ya, seperti itu ya. Dan dilihat di water blocknya ini ada 1 strip garis, harusnya ini juga bisa nyala karena memang secara spesifikasi mereka support ARGB. Dan dari konektornya juga kelihatan sama seperti fan ya konstruksinya. Satu untuk power water pump dan satunya lagi untuk ARGB controllernya. Ya. Yang saya notice pertama berbeda adalah desainnya ya. Desain water blocknya jelas berbeda. Dan kalau kita amati lebih detail, ada perbedaan lain yang sangat esensial. Apa itu? Water pumpnya sudah pindah ke water block. Di seri lainnya, di seri MAG yang saya tahu, baik seri R maupun seri C kayak gini, ataupun seri yang B series, itu water pumpnya ada di radiator. Sedangkan seri MPG yang menengah dan MEG yang kelas entusias itu semuanya water pumpnya ada di water block. Dan kalau untuk informasi aja, baik MPG maupun MEG series, B series maupun S series, itu water pumpnya adalah buatan Asetek generasi ke-7 yang biasa dipakai oleh IO water cooling kelas entusias ya. Asus Eugene, terus NZXT, Kraken itu biasanya pakai Asetek Gen 7. Walaupun di website-nya mereka nggak menyebutkan untuk seri MAG yang ini, yang M240 ini menggunakan water pump apa. Yang jelas perpindahan dari radiator ke water block ini, water pumpnya dari radiator dipindah ke water block ini cukup membuat lebih fleksibel lah dalam konfigurasi peletakan radiatornya. Karena katanya dari beberapa isu ketika water pumpnya ada di radiator, kita benar-benar harus mengatur posisi radiator yang benar sehingga si water pump itu bisa benar-benar 100% terendam oleh si liquid coolant-nya ya. Baik begini maupun begini, kalau di water pump-nya ada di water block tidak terlalu ada masalah harusnya. Oke, habis ini kita akan coba performance-nya untuk mendinginkan sebuah sistem. Apakah performanya bisa diandalkan atau enggak? Testbed apa yang kita gunakan? Habis ini kita akan bahas. Dan ini adalah testbed yang akan kita gunakan pada video kali ini. Kebetulan ada sebuah PC yang setengah jadi begini. Ini menggunakan Core i5 13400F, 10 core 16 thread. Dan kebetulan ini banyak banget MSI komponennya di sini ya. Motherboardnya pakai MSI Pro B760MA Wi-Fi yang pasti DDR5. Terus juga VGA card-nya dari MSI sudah cukup langka ini. RTX 2060 6GB ya.
Terus PSU-nya juga MSI A650BN yang 650 watt bronze, dan storage-nya pakai Apacer 1 tera, SSD RAM-nya pakai Vcolor Manta 6000 MHz 32 GB kit. Terus casing-nya ini Jonesbo D31 mesh yang ada LCD-nya ya. Ini LCD ini 8 inci, resolusi 1280x800. Lucu-lucuan sih, dan ini juga bisa difungsikan sebagai hardware monitoring ya. Kalau kalian install software AIDA 64, ini bisa sebagai monitor untuk memonitor hardware kalian, suhu dan clock-nya. Oke, tadi sudah kita coba ya. Jadi dia masih menggunakan stock coolingnya Intel 13400F, dan saya merasa ini sangat tidak proper ya untuk menemani sebuah 13400F. Belum lagi yang 13700 masih dapat kayak ginian juga sih. Kayaknya sama sih laminarnya ya. Soalnya pakai 13400F aja kalau pakai stock cooling ini. Tadi kita sempat coba jalanin Zenbench R23 throttling test yang cuma 10 menit doang. Itu sudah mentok-mentok ke 100 derajat Celcius ya. Dan ketika di beberapa menit pertama sudah turun clocknya karena suhunya terlalu tinggi sampai ke 3,4-3,5 GHz. Harusnya di atas 4 kan. Nah, habis ini kita akan coba ya. Kita nggak bisa bandingkan dengan beberapa cooler lainnya. Kita juga pas nggak ada. Jadi kita akan coba bandingkan. Kalau si Core Liquid M240 ini kita masukin ke sistem ini, pasti turun sih suhunya. Saya yakin pasti turun. Cuman seberapa besar penurunannya, habis ini kita akan lihat. Ya, kita sampai pada akhir video. Sudah kita lihat tadi speed performance-nya dibandingkan Intel stock cooling memang sangat signifikan ya. Saya nggak mengira sampai sesignifikan itu. Idle-nya 10 derajat bedanya. Cool-nya sampai 35 derajat lebih dingin. Walaupun saya belum sempat round up dengan beberapa HSF atau I/O lain yang level harganya, cuman menurut saya slightly oke lah ya performanya ya. Dan kalau satu poin yang paling saya suka adalah di desainnya ya. Desain water block-nya ini outstanding menurut saya dibandingkan beberapa water cooling di level harga yang sama. Mostly dari mereka kan brand-brand lain kan tetap bundel gitu, terus ada kacanya, terus ada tulisan brandnya, atau ada lingkar-lingkar LED, pokoknya RGB lah di situ ya, logo biasanya ya. Hampir semua itu kayak gitu menganut desainnya ya. Cuman ini kan keluar dari pakem nih, kotak dengan aksen logam walaupun masih plastik ya, cuman warnanya warna logam. Ada LED-nya juga, ada RGB juga, cuma satu garis aja. Menurut saya sangat elegan ya, dan kelihatan lebih mahal dibandingkan harganya. Jadi oke, langsung spill harga aja ya. Saya udah ngomongin harga. Di market harusnya sekitar 1,2 juta rupiah untuk MAG 240 ini, MAG Core Liquid M240 ini. Dan secara umum beberapa poin positif ya, kita coba absen ya. Desainnya stand out, terus performanya masih terbilang oke, dan juga secara noise level walaupun saya tidak menggunakan dB meter, saya tidak mendengar kebisingan sama sekali dari rotasi fan yang ada di radiatornya. Juga secara konstruksi sudah berubah ya dibandingkan MAG I/O lainnya. Jadi ini water pumpnya ada di water block, sehingga harusnya konfigurasi radiatornya mau taruh di depan di atas itu tidak terlalu masalah. Tapi ada satu minusnya juga menurut saya ya, karena ini kotak ya. Jadi kalau di beberapa seri MSI yang lain itu bisa di-rotate ya. Kalau kita mau menghadapkan ini sebelah sana atau gimana, itu bisa di-rotate logonya, jadi bisa lebih leluasa. Tapi ini nggak bisa ya, ini memang karena kotak dan ini nggak bisa di-rotate, dan tulisan MSI-nya juga hanya satu direction, jadi nggak bisa diputar-putar. Jadi mungkin posisi radiatornya terbatas. Kalau nggak di depan menghadap ke sini ya kayak gini posisinya. Untuk selang di bagian sini juga tidak memungkinkan menurut saya. Bisa nggak sih? Agak susah lah ya, tidak terlalu fleksibel lah untuk peletakan radiatornya, karena memang water blocknya desainnya berbeda dengan yang biasanya.
Oke, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Sebuah produk yang cukup menarik, desain outstanding, stand out dibandingkan kompetitornya, harga cukup terjangkau 1,2 juta. Performa bisa kita andalkan, terutama buat kalian yang pakai sistem Intel dan masih menggunakan stok cooling Intel Gen 13 ya, 13400 ke atas ya. Harusnya tetap kalau ingin berjalan lebih optimal sistemnya ganti upgrade cooling ya. Ini salah satu solusi yang menurut saya cukup oke banget. Harga cukup terjangkau, performa oke, desainnya outstanding. Gitu aja, semoga yang singkat dan sederhana ini bisa menginspirasi dan memberikan info yang berguna buat kalian. Sampai jumpa di video berikutnya dan salam istimewa dari Jogja.